Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembacaan kitab tafsir Al-Azhar karangan Profesor Dr. Buya Hamka. Kita akan masuk ke bab atau judul Al-Quran. Judulnya memang Al-Quran. Buya Hamka akan menerangkan about Quran, tentang Quran gitu. Sebelumnya sudah kita bacakan secara lengkap di halaman pendahuluan. Langsung saja, Al-Quran itu judul di atasnya. Masuk kita ke paragrafnya. Al-Quran disebut juga Alkitab, adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Tuhan kepada Rasulnya dengan perantaraan malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia. Jadi ini paragraf awalnya yang dimaksud Al-Quran itu. Lalu kumpulan dari semua wahyu itu yang berjumlah menurut perhitungan umum 6236 ayat, 6236 ayat, terdiri dari 114 surat, diturunkan dalam 2 masa. Pertama di Mekah dalam masa 13 tahun yang sejak Rasulullah SAW ditentukan Tuhan dan ditetapkannya menjadi Rasul pada tahun ke-41 daripada usianya, sampai beliau berpindah ke Madinah. Kedua ialah masa Madinah, itu sejak beliau berpindah ke negeri itu sampai beliau wafat dalam masa 10 tahun. Jadi dalam hal jumlah ya, nominal, ini tafsir Buya Hamka tahun 60-an ditulis. Sudah jelas ini menuliskan 6236. Yang kita nggak ngerti dari mana asal Al-Quran itu, kalau ditanya ya jamaah umum dalam pengajian atau yang umum, jumlah Al-Quran 6666 ayat. Ini sangat aneh sekali ya. Jadi sudah pas ini 6236. 114 surat, 30 juz ya kayak gitu. 2 masa Makkiyah, masa Madaniyah. Di sini BMK menuliskan umur Nabi diangkat itu umur 41 tahun. Kemungkinan ini dihitung dari turunnya Quran gitu ya. Ini tulisannya memang 41. Ya, secara umum kita tahunya 40. Kemudian di Madinah umur 53 sampai 63, berarti benar nih 10 tahun. Itu masa Madinah yang disebut dengan ulumul Quran dengan Madaniyah. Selanjutnya, arti Al-Quran menurut bahasa atau lughah ialah sesuatu yang dibaca, qira'a, Quran. Dan Al-Quran itu menurut undang-undang bahasa adalah, berarti menurut ta'rif ini adalah kalimat masdar, yaitu pokok kata yang berarti bacaan, tetapi diartikan lebih dekat kepada sesuatu yang dikerjakan, dalam kurung isim maf'ul, menjadi artinya yang dibaca. Nah, itu pengertiannya jika ditelisik dari menurut undang-undang bahasa. Oke. Selanjutnya, menurut ahli syariat, Al-Quran itu ialah, berarti yang di awal tadi belum menerangkan takrif Quran secara detail, inilah detailnya. Kalamullah dalam kurung sabda Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dituliskan di dalam mushaf. Mushaf ini buku atau kertas yang ditulis, itulah mushaf. Dan ahli fikih menentukan pula bahwasanya Al-Quran itu adalah nama yang diberikan kepada keseluruhan Al-Quran
dan dinamakan juga bagi suku-sukunya atau bagian-bagiannya, nama-nama surat itu maksudnya. Baik dari asal ambilan bahasa, bahasa itu terambil dari kira-kira gitu, ataupun setelah dia diistilahkan. Baik, diistilahkan ini bukan istilah alias, bukan gitu ya, tapi yang telah dimaknai dengan ta'rif, namun keduanya itu telah tergabung menjadi makna yang satu, yaitu bahwasanya Al-Quran memang dibaca, ya karena memang kalimat asal katanya qira'a. Kekuatannya terjadi pada pembacaannya. Walaupun kita baca sampai khatam ataupun satu ayat, namun dia tetap Al-Quran. Itu dari sisi ambilan bahasa, tempat diambil bahasa. Selanjutnya, apabila kita renungi Al-Quran itu, kita akan berjumpa perbedaan isi dari surat-surat atau ayat-ayat yang turun di Mekah ataupun yang turun di Madinah. Ayat-ayat yang turun di Mekah adalah khusus bagi menetapkan dan meneguhkan akidah dalam kurung kepercayaan Islam yang pokok sekali, yaitu tauhid dan menentang penyembahan berhala dan menuhankan benda, dan seruan atau dakwah kepada manusia agar mereka memerdekakan akal dan jiwa dari perbudakan adat, kebiasaan, tradisi dan taklid, menurut saja kepada nenek moyang, dengan tidak usul periksa. Dan orang selalu disuruh mempergunakan akal pikiran, perenungan dan penyelidikan yang mendalam. Jadi itu salah satu ya fungsi Al-Quran yang diturunkan untuk tauhid dan lain sebagainya. Sudah kita bacakan. Selanjutnya, kalau kita masuk kepada ayat-ayat yang diturunkan di Madinah, saya lupa. Tadi yang barusan kita bacakan itu yang untuk kekhususan Makkiyah ya. Makkiyah yang 13 tahun tadi selama di Mekah Nabi Muhammad SAW. Sekarang paragraf selanjutnya kita bacakan. Kalau kita masuk kepada ayat-ayat yang diturunkan di Madinah, di sana mulailah kita bertemu dengan hukum-hukum fikih, peraturan dan segala yang bertalian dengan negara dan kemasyarakatan. Di Madinahlah mulai diterangkan hukum-hukum dan undang-undang yang mengenai perperangan, tentang hubungan di antara satu kekuasaan negara dengan kekuasaan negara lain, peraturan-peraturan mengenai perjanjian dan perdamaian, urusan persuami istrian dan pembinaan rumah tangga, mengenai nikah, talak dan rujuk, peraturan tentang pewarisan, dan membangun masyarakat yang adil makmur dengan adanya peraturan zakat dan haji dan urusan-urusan lain yang semuanya bersendikan persamaan derajat dan adil. Itu kalau disimpulkan isi dari Madaniyah, ayat-ayat Madaniyah yang 10 tahun selama Nabi di Madinah. Banyak sekali ya, sudah masuk hukum fikih dan lain sebagainya, urusan suami istri, urusan nikah, urusan pewarisan dan lain-lain. Kita lanjutkan paragrafnya. Sebab perbedaan itu tentu sudah dapat diketahui oleh orang yang mempelajari secara hidup Rasulullah SAW dan sejarah turunnya ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Di Mekah barulah menyusun teman-teman sepaham atau kader-kader untuk menentang kekuasaan yang masih tegak, yaitu kekuasaan berhala. Maka belumlah tepat waktunya kalau di Mekah telah diturunkan hukum-hukum yang mengenai masyarakat sebagai yang tersebut tadi. Itu kita komentari sedikit. Di Mekah fokus Nabi ya tentang ketauhidan ya.
dan memerdekakan akal dan jiwa dari berhala. Selanjutnya selanjutnya ya, sebab di Madinah di Mekah barulah memperkokoh akidah. Di Mekah baru memperkokoh akidah yang kelak akan diperjuangkan di muka bumi ini. Lain halnya dengan keadaan setelah hijrah ke Madinah. Sebab di Madinah Islam telah menjadi daulah, telah merupakan suatu kekuasaan yang nyata dan dapat menegakkan hukum serta umat yang akan mematuhinya. Baik, agar mudah dipahami bahwa di strategi tentu tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah di Mekah Al-Qur'an diturunkan, porsi ayatnya tentu lebih banyak terhadap ketauhidan. Tapi di Madinah itu sudah mengatur hampir seluruh sendi kehidupan. Paragraf selanjutnya. Dan dengan sebab itu pula dapatlah dipahami jika Al-Quran itu, baik dikala turun di Mekah ataupun setelah zaman Madinah, tidaklah dia diturunkan sekaligus, melainkan sebagian-sebagian, seayat, 2 ayat, atau 3 atau 4 ayat menurut keperluan, terutama jika mengenai surat-surat yang panjang. Bahkan satu surat yang panjang kadang-kadang melalui masa berbulan-bulan sampai bertahun baru selesai, yaitu supaya duduknya suatu soal yang tengah dituntunkan oleh Allah atau oleh Tuhan mantap dalam pikiran dan jelas memutuskannya, sehingga kejadian lain yang terjadi di belakang dapat dikiaskan kepada kejadian yang pertama yang dinamai dengan asbabun nuzul. Jadi ya ini ritme penurunan baik di Mekah ataupun di Madinah, ada ritme penurunan tidak sekaligus. Itu banyak hikmah yang sudah kita bacakan ya. Kita komitmen tidak terlalu banyak komentar karena ini sering saya ulang-ulangkan biar kita tidak jatuh kepada penafsir baru. Kita pure membacakan dengan komentar terukur 15-20% paling banyak gitu ya. Kita fokus membacakan tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Paragraf selanjutnya masih di judul Al-Quran ya. Orang-orang musyrikin sendiri pun pernah menyatakan perasaan sebagai tersebut di dalam surat 25 surat Al-Furqan ayat 32. Baik, di dalam ayat itu disebutkan bahwa kaum musyrikin bertanya-tanya, mengapa Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, jumlatan wahidatan, dalam kurungnya itu ya. Lalu Tuhan menyatakan sebabnya, yaitu supaya lebih mantap ayat-ayat itu dengan bacaan yang amat teratur sekali. Ini salah satunya gitu ya. Bahkan orang musyrik pun pernah bertanya ini, kenapa Al-Quran tidak turunkan sekaligus? Jawabannya adalah supaya lebih mantap ayat-ayat itu dengan bacaan dan keadaan waktu itu. Itu terdapat dalam surat 25 surat Furqan ayat 32. Hal ini dapat kita misalkan dengan kejadian di diri kita sehari-hari. Ini Buya Hamka mencontohkan ini biar lebih mudah dipahami. Di dalam mempelajari ilmu pengetahuan, baik pengetahuan tentang bahasa atau ilmu yang lain. Walaupun misalnya sesuatu bahasan telah kita hafal kalimat-kalimatnya satu persatu, sebab kita telah pelajari sekaligus, barulah dia akan mantap dalam pikiran apabila kita telah menghadapi kejadian itu sendiri dan dialami langsung. Itulah sebabnya maka orang merasa amat penting mengadakan resell. Ini bahasa Inggris nih ditulis BMK nih. Ya kalau pertama inilah
bahasa Inggris pertama yang ditulis 2 angka ya, seingat kita ini. Yaitu penyelidikan ilmu pengetahuan dengan seksama dengan menghadapi satu kenyataan. Pembuktian maksudnya, teori dan praktikal. Oke, gitu ya. Teori dan praktikal ini nggak ada di sini, itu komentar kita sedikit itu saja. Tapi maksudnya itu ya. Meskipun telah belajar bahasa bertahun-tahun atau pembahasan tertentu itu maksudnya, barulah akan mantap kalau tinggal di negeri yang empunya bahasa. Kalau contohnya bahasa, di dalam negeri empunya bahasa itu agak sekian bulan. Jadi for example, orang mempelajari satu bahasa secara teori sudah, gabungan dengan praktek itu akan lebih baik. Semisal kata Bianca, tinggal kita di negeri tersebut. Kita sedang mempelajari bahasa ya Inggris misalkan, atau bahasa Arab, kita tinggal di Inggris beberapa bulan. Tinggal di Arab ya, negeri yang memakai bahasa Arab berapa bulan, itu akan jauh lebih mantap dari dengan peransur-ansuran seperti itu, teori dan praktikal itu, maka akan lebih mantap dalam pikiran, dalam teori serta prakteknya. Ini mengakomodasi jawaban kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan sekaligus. Inti titik baliknya ke situ ya. Jadi di dalam ayat 32 dari surat Al-Furqan atau surat 25 itu terdapatlah 2 hikmah. Pertama, untuk memantapkan tiap-tiap persoalan itu di dalam hati Nabi. Itu yang pertama. Kedua, supaya ayat Al-Quran itu bisa dibaca dengan sebenar-benar bacaan. Dan dengan diturunkannya semasa demi semasa, beransur-ansur, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, berarti 13 tambah 10, 23 tahun di Madinah, 10 tahun di Mekah, 13 tahun. Amat pentingnya karena senantiasa ada hubungan antara Rasulullah SAW dengan cahaya dari langit. Maksudnya berhubungan dengan Allah. Sedang kalau datang sekaligus, nah ini makna kebalikannya atau mafhum mukhalafahnya, kalau datang sekaligus, hanya sekali ketika turun itu sajalah hubungan beliau dengan langit. Oleh sebab itu, maka masa 23 tahun itu benar-benar beliau rasakan selalu adanya hubungan, dan dirasakan pula oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang setiap ayat turun dibacakan dengan seksama oleh Rasul, lalu mereka terima dan mereka hafalkan dan mereka baca. Nah, lalu mempraktekkan di dalam kehidupan nyata, sisi praktikalnya. Ini mempertegas lagi ya, ini paragraf ini tentang isi surat Al-Furqan surat 25 ayat 32. Kelanjutan paragraf. Perkara pembacaan Al-Quran, sehingga Al-Quran telah menjadi nama dari seluruh surat itu, gabungan dari surat itu kan Al-Quran, nama-nama surat, amat penting sangkut pautnya dengan keadaan umat yang didatangi itu sendiri. Terkenallah oleh dunia keliling pada waktu itu bahwa umat Arab Hijaz, tulisannya di sini Hijaz, Hejaz, bahwa umat Arab Hijaz yang didatangi Rasul itu ialah umat yang ummi. Artinya sangat sedikit sekali, hanya agak seorang dalam 1000. Coba itu perbandingannya. Satu orang dalam 1000 yang pandai menulis dan membaca. Orang yang tidak pandai menulis dan membaca namanya ummi. UMMI ya, ummi. Tuhan pun telah mentakdirkan pula rupanya suatu hikmah yang tertinggi dari sebab keummian mereka ini. Baik, ini mempertegaskan atau memberikan alasan yang konkret kenapa umat yang didatangi di Hijaz ini dalam keadaan ummi, bahkan 1:1000, sangat sedikit sekali itu, tapi ada hikmahnya. Suatu hikmat yang tertinggi dari sebab keummian mereka ini, sebab
orang yang tak pandai menulis dan membaca atau ummi tadi, ingatan mereka amat kuat. Ini dia mungkin makna yang pertamanya. Kita di zaman sekarang setelah semuanya mahir menulis dan membaca, lemah ingatan menghafal. Itu kayak kata BHMK. Ini menurut kebiasaan atau kelaziman ya. Orang yang kurang menulis membaca, ingatan biasanya kuat. Kelanjutan paragrafnya. Sebab itu mata yang buta. Saya ulang biar tidak salah letter leg-nya, bukan maka tadi ya, tapi mata. Sebab itu mata yang buta tidak menghalangi orang buat maju dalam ilmu pengetahuan yang meminta kecerdasan otak yang hanya bergantung kepada kekuatan ingatan. Takdir Tuhan telah berlaku bahwa umat yang ummi itu setiap Al-Quran turun seayat demi seayat atau 2 ayat, 3 atau 4 ayat ataupun satu surat sejak dibacakan oleh Nabi, mereka sukses menghafalnya dan mereka berhasil menghafalnya ya, karena kebiasaan orang ummi ini kekuatan hafalnya sangat kuat. Ada yang menghafal seluruhnya ke 114 suratnya dan ada yang sebagiannya, sehingga tersebut dalam Al-Quran sendiri bahwa suatu kali pernah Rasulullah menggegas-gegas atau mendesak-desak pada Jibril kalimat mana. Saya ulang. Rasulullah bergegas-gegas atau mendesak-desak pada Jibril, malaikat Jibril, membaca mana ayat yang telah turun sebelum turun sambungannya karena ingin hendak menghafalnya. Sebagaimana tersebut dalam surat 75 surat Al-Qiyamah, tetapi dilarang oleh Allah dan disuruh beliau mendengarkan dan mengikuti dengan bacaan yang sama. Oke, berarti pernah Jibril diminta saking inginnya ya, karena ini mungkin salah satu dari mukjizat Al-Quran, semakin baca orang tidak bosan ya, mana lagi ayat yang turun kayak gitu. Tapi ini diberikan dengan cara berangsur tadi sudah pas, tidak perlu diminta atau bergegas seperti itu. Jawaban Allah dalam surat Al-Qiyamah ya, ayat surat 75, tidak disebutkan ayatnya di sini. Kita lanjut alinea baru. Sebagaimana yang kita katakan tadi, hanya sedikit yang pandai menulis, tetapi yang pandai menulis yang sedikit itu pun tidak meluangkan kesempatan buat mencatat. Baik, sehingga di samping banyaknya yang menghafal, ada pula sedikit yang mencatat. Sampai sempurnalah turunnya dalam beberapa waktu saja sebelum beliau meninggal dunia. Menurut suatu hadis, setelah hampir sempurna turun semua Al-Quran, maka pada bulan Ramadan 6 bulan sebelum beliau wafat, ingat bulan Ramadan 6 bulan sebelum beliau wafat, Rasulullah maksudnya, malaikat Jibril masih membacakan dan mengulang kembali seluruh ayat atau surat yang telah diturunkan itu sebagai cara untuk melancarkan bacaan itu. Jadi 6 bulan sebelum Rasulullah SAW wafat, Jibril masih mentakrirkan lah, kira-kira dalam bahasa sederhananya, mengulang bacaan ayat yang telah diturunkan tadi. Baik, ini lebih ke ilmu Quran ya, ulumul Quran. Selanjutnya, oleh karena itu dapatlah saudara-saudara memahamkan hikmah Al-Quran turun secara beransur-ansur demikian. Kalau diturunkan sekaligus, tidaklah akan sanggup agaknya sahabat-sahabat Rasulullah SAW menghafalnya, sebab hanya beberapa orang saja di antara mereka yang mempunyai waktu senggang. Sebagai ahlus suffah, termasuk Abu Hurairah yang sebagian besar ikut berperang, mengiringi Nabi atau berniaga masuk keluar pasar, dan kalau diturunkan sekaligus sebagai hukum Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, tidak pula ada waktu itu seseorang yang akan dapat menyalinnya sekaligus, sebab
umat rata-rata waktu itu dalam keadaan ummi. Jadi ini juga dicontohkan juga Abu Hurairah ya, tidak akan mampu menghafal kalau diturunkan sekaligus. Jadi dengan beransur-ansur itu adalah cara yang very good, cara yang sangat bagus sekali sesuai dengan keadaan waktu itu. Alinea baru, memikirkan keadaan bangsa Arab di waktu itu tidak serupa dengan memikirkan bangsa tetangganya yang telah lebih lama maju atau lebih tua peradabannya sebagai bangsa Yunani atau Romawi atau Persia. Jadi keadaan Arab waktu itu sangat berbeda dengan bangsa Yunani, dengan bangsa Romawi atau bangsa Persia. Persia ini Iran ya. Kita lanjut paragrafnya. Oleh sebab itu maka turunnya secara berangsur-angsur itu menjadikan bertambah kokohnya dia dihafal. Dia ini maksudnya Al-Quran sejak dari mulai turunnya. Dan hafalan dalam dada jauh lebih berhasil memelihara keasliannya daripada memelihara dengan tulisan. Sedangkan buku-buku zaman modern kita sekarang ini lagi dapat bertukar makna. Buku zaman sekarang ini bisa saja bertukar makna, itu kira-kira maksud Bihamka. Lagi dapat bertukar makna karena kehilangan titik atau salah cetak. Bisa saja. Apatah lagi di zaman nukil menukil, salin menyalin dengan tangan dahulu. Tentu saja bisa terdapat kesalahan, tetapi dengan adanya hafalan, karena kekuatan ingatan, memorize, dari beratus bahkan beribu orang, sehingga menjadi mutawatir, disepakati oleh orang-orang banyak, dan diturunkan pula dari guru kepada murid, dari ayah kepada anak. Dan ditambah lagi bahwa meskipun Al-Quran telah ditulis, telah dikumpul mushaf, telah disalin beribu-ribu dan dicetak berjuta-juta, namun keistimewaan Al-Quran belumlah tercapai sebelum dibaca oleh ahli membacanya. Baik, ini tidak terlalu kita komentari banyak. Intinya dalam Al-Quran teknik atau ya realitinya dihafal tadi ini menjadi hikmah yang sangat besar, karena beribu orang yang menghafal, jadi akan lebih terjaga keasliannya. Kata Bianca, kalau dalam basicnya tulisan bisa saja salah ketik, salah cetak, salah apa, semisal zaman sekarang kayak gitu. Zaman sekarang tentu tahun tafsir ini disusun ya. Ya apalagi zaman sekarang ini ya yang sudah sangat modern dan canggih. Linia selanjutnya, bacaan itu pun dijaga sampai kepada makhraj, tempat keluar huruf itu makhraj, dan cara mengucapkannya yang dinamai ilmu tajwid, dan sampai pula kepada macam-macam cara orang membaca qiraat dalam kurung. Ini tertulis semua nih. Yang saya bacakan ini tertulis semua. Ilmu tajwid dan qiraat itu macam-macam cara orang membaca. Oke, baik, lebih ke ulumul Quran ya. Ini selanjutnya. Sejak Al-Quran diturunkan, sejak berdirinya Daulah Islamiyah di Madinah, pemerintahan gitu, cara mengucapkannya yang sampai sekarang ini, kaum muslimin tetap memelihara hal itu. Meskipun sudah berjuta-juta Al-Quran dicetak, namun masih banyak orang yang menyediakan waktunya untuk menghafal Al-Quran. Di mana-mana diadakan perkumpulan berlomba menghafal Quran, sehingga apa yang ditulis dan tercetak selalu terkontrol oleh apa yang dihafal. Yang tertulis di buku selalu dikontrol oleh apa yang dihafal. Oh ya, ini poin yang bagus sekali ya. Dengan banyaknya orang menghafal, walaupun dicetak Al-Quran berjuta-juta, ini akan selalu terkontrol. Sudah 29 menit, kemungkinan untuk video ini akan lebih dari 30 menit karena ini tanggung ya. Kemudian alinea selanjutnya, demikian pula
telah menjadi tradisi bagi seluruh negeri Islam mengajar anak dari waktu kecil membaca Al-Quran dengan lidah yang fasih dan makhraj yang tepat, dengan tidak memandang bangsa. Itulah pula sebabnya maka salah satu usaha penting dari negeri-negeri yang menjajah dunia Islam, wah ini sudah fakta baru ya, ialah menghalang-halangi dan membelok-belokkan perhatian ibu bapak daripada mengajar anak-anaknya mengaji Al-Quran. Dikala negeri kita masih dijajah oleh Belanda, Indonesia ini maksudnya, sudah mulai ada anak-anaknya yang diserahkan kepada sekolah Belanda yang tidak lagi diberi waktu buat belajar Al-Quran. Sehingga setelah tanah air kita merdeka, sudah banyak orang yang tidak pandai lagi membaca Al-Quran. Walaupun hanya sekedar membaca syahadat di waktu kawin. Ini for sampelnya contoh dari BMK. Baca syahadat waktu kawin bisa, tapi baca Al-Quran nggak bisa karena pendidikan tadi. Malahan banyak orang-orang besar beragama Islam, pejabat ketika itu mungkin maksud BMK, seketika diambil sumpahnya, dia sanggup mengucapkan demi Allah dengan suara yang tepat dan fasih, demi Allah wallahi gitu, maksudnya orang bersumpah ini sebagai contoh. Dia bisa itu, tapi membaca Al-Quran dia tidak karena pola pendidikan ya. Maka ini alinea terakhir dalam pembahasan Al-Quran. Maka oleh sebab Al-Quran adalah bacaan, seyogianya lah bagi orang-orang yang beragama Islam memfasihkan bacaannya dan mendidik lidah anak-anaknya, menyerahkan anak-anak kepada guru-guru yang fasih membacanya, sebab Al-Quran untuk dibaca dan diamalkan isinya. Sebab Al-Quran itulah yang telah membentuk kebudayaan dan pedoman hidup penganut Islam yang ditegakkan di atas budi, memperhalus perasaan, memperkaya ingatan dan melemah lembutkan ucapan lidah. Finish, selesai. Kita membacakan bab dengan judul Al-Quran. Oke, ya itu. Baik, video memang sudah lebih dari setengah jam. Kita selesai membacakan itu. Kesimpulan secara ringkasnya, Buya Hamka menjelaskan makna Al-Quran di sisi bahasa, dari segi ta'rif, dari segi undang-undang bahasa, dan sebab-sebab kenapa Al-Quran turun beransur-ansur, ya seputar itu. Dan sudah masuk ini ke pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan ulumul Quran, dan juga termasuk tadi jumlah yang disebutkan Buya Hamka, jumlah ayat Quran 6236, 6236. Kalau orang kita katakanlah awam yang masih menjawab jumlah ayat Quran 6666 ayat, berarti beda ayat itu lebih dari 200 ayat. 6200 dengan 6600, lebih dari 300 ayat maksudnya. 6200 dengan 6600, ya 300 sampai 400 ayat itu perbedaannya. Kalau 666 4 kali itu ya 6666 ayat. Tapi ini tafsir Al-Azhar Buya Hamka tahun sudah lama ya ditulis Buya Hamka, sudah menyebutkan 6236. Enggak tahu kita dari mana asalnya 6666. Jadi Al-Quran turun beransur-ansur, ada Makkiyah, ada Madaniyah, dan kalau bisa ya boleh kita miliki buku ini, boleh dibeli, dibaca gitu ya, atau menonton video ini juga kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan Buya Hamka melalui Al-Quran ini. Demikian saja untuk pembacaan kita pada sesi ini. Kalau kami nggak kilaf, itu sudah video keempat yang ini. Jadi kita akan sampai nanti ke surat Al-Fatihah ya, surat yang pertama.
itu akan melewati beberapa fase lagi. Maksudnya fasenya tadi tentang Quran, nanti kita akan masuk juga tentang hikmah ilahi. Kita akan bacakan dengan beransur-ansur ya. Dan alasan-alasan mengapa dinamakan tafsir Azhar, haluan tafsir ini seperti apa, ya masih banyak lagi. Ini menjelang sampai kepada ayat Al-Quran itu sendiri. Untuk nextnya, setelah video ini kita akan membacakan tema dengan judul I'jazul Quran. I'jazul Quran. Baik, demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.